semuanya akan menjadi sangat luar biasa. Dengan cinta kita luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, teman-teman pendamping, pegiat desa, pegiat atau insan kampus atau siapapun kalian. Sore ini kita bersama dalam program Bincang Santai, sharing pendampingan TPP Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Malang. Bersama kami ada pendamping desa Kecamatan Tumpang. Beliau ini punya keunikan sekali, banyak capaian-capaiannya. Namanya Mas Tanto, panggilannya Mas Tanto, pasti di Malang banyak yang kenal. Apa kabar Mas Tanto? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tanto, kabar-kabarnya dulu Mas Tanto pernah gara-gara ada capaian di pendampingan desa sampai dikirim di mana? Kalau ke luar negerinya ke India. Oh, ke India. Ya. Itu apa itu? Capaian apa itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi sahabat-sahabat semuanya. Apa yang dikatakan oleh Mas Win sebagai koordinator TA Kabupaten Malang. Jadi alhamdulillah pada tahun 2019 jadi saya dihubungi oleh Kementerian Desa, diajak untuk belajar bersama di India. Ada program dari Kementerian Desa pada waktu itu, benchmarking istilahnya, benchmarking di mana semacam dalam pemahaman saya ada reward dari Kementerian Desa. Di situ pesertanya adalah dari PLD ada PD ada, kepala desa ada, dan pengurus BUMDes, termasuk dari kepala desa Pujon Kidul. Oh, siap. Cuman saya mendapatkan slot itu ke India. Yang lain kemungkinan ada negara tujuan, ada ke Cina, ada ke Cina dan Korea. Jadi sementara saya mendapatkan slot untuk belajar bagaimana empowering atau pemberdayaan di India pada waktu itu. Nah, setiap di negara ini memiliki, ini sebagai informasi, setiap negara memiliki tujuan masing-masing dalam memberikan empowering kepada masyarakatnya tentunya. Perlu kita kasih informasi bahwa kita berangkat ke sana itu menggunakan dana dari pemerintah setempat. Jadi bukan diambilkan dari APBN, bukan, tetapi murni dari pendanaan dari sponsor. Dari mendapatkan sponsor dari negara yang dituju. Jadi kita mendapatkan sponsor di negara yang dituju tentunya. Nah, bagaimana kronologi kita sampai ke sana ya tentunya karena ada proses lah yang membuat kita mendapatkan mendapatkan suatu penghargaan atau penghormatan kalau menurut saya, atau bahkan itu adalah tantangan dan kewajiban bagi saya untuk meneruskan bagaimana kegiatan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Kira-kira highlightnya apa yang perlu di-stabilo dan teman-teman bisa tiru, artinya praktek-praktek baiknya Mas Tanto hingga bisa mencapai itu. Ya. Sebelum Mas Tanto, malam sore tadi ini kan kita sedang buat tema namanya pendampingan desa dalam kacamata mikro dan makro. Ya. Saya kira Mas Tanto ya saya pilih itu dalam bincang santai pada sore ini adalah satu sisi pernah mencapai itu meskipun cara pandang makro mikro tidak harus ke luar negeri begitu. Oke, gimana Mas Tanto? Ya, pada proses pendampingan pada waktu itu memang latar belakang secara jiwa pribadi itu saya lebih tertarik kepada dunia pemberdayaan tentunya, bahwa ada tantangan tersendiri memang di dunia pemberdayaan ini, bahkan
kita harus mencapai pada titik mana untuk pada dunia pemberdayaan ini. Nah, mengapa sampai kepada hal yang tadi dibicarakan, tentunya ada proses sebelumnya yang mengikuti, termasuk sebenarnya pekerjaan di pendampingan di P3MD ini kita normal saja, artinya normal saja, cuman saya mungkin lebih banyak mengambil sisi lain. Jadi ini real yang mungkin jadi out of the box ya. Ya, tapi kebetulan saya di TA ya, tapi out of the box-nya bukan terus lalu lupa box-nya ya. Ya. Oh iya. Jadi kerja-kerja yang ini tetap keluar dari kotak tersebut, tentunya kita harus memahami kotak tersebut toh. Ya, seperti banyak tantangan pada waktu itu saya di Kecamatan Dampit. Di situ sederhana sebenarnya, apa sih kebutuhan masyarakat Dampit, dan saya sebagai apa, saya di mana, dan siapa saya, itu tentunya harus kita pahami. Poin-poin itu yang akhirnya kita ramu sedemikian rupa, akhirnya kita memiliki jalan untuk keluar, pemikirannya keluar. Jadi ada semacam inovasi-inovasi di dalam kita melakukan pendampingan di situ. Ya, termasuk ada capaian-capaian yang mungkin pada waktu itu harapan saya memberikan manfaat tentunya kepada masyarakat begitu. Itu kadang ada godaan terjerembab terlalu jauh terhadap yang lokal. Ya, lokal ini sangat bernilai, tetapi kita kayaknya perlu keluar untuk melihat sesuatu sehingga ini pendampingannya tidak hanya jangka pendek. Artinya komprehensif gitu ya. Dan saya kira muatan SDGs ini, ada bukunya Gus Menteri ini, kayaknya muatan SDGs kan begitu juga, komprehensif secara konten, tetapi sore hari ini kita sedang berbicara soal komprehensif, multi sustainable, tapi dalam konteks metode mungkin atau cara pandang lah gitu ya. Kalau metode gimana ya, kalau mengenai mikro dan makro dari sisi dunia pendampingan, salah satu titik poin sebenarnya dalam dunia pendampingan tentunya bukan hanya kita sebagai tim pendamping profesional, siapapun kita dalam dunia pendampingan dan pemberdayaan masyarakat tentunya perlu adanya sudut pandang mikro dan makro. Ketika mikro itu sedikit pemahaman saya itu adalah bagaimana kita memahami dan menjalankan tugas-tugas pendampingan ini. Tetapi secara makro mau ngapain sih kita dan dikemanakan, mau goalnya apa, goal besarnya terhadap pendampingan ini. Perlu adanya kita melihat dunia secara mikro, misalkan pendampingan itu misalkan saya saat ini di Kecamatan Tumpang, kepentingan-kepentingan yang ada di Tumpang itu seperti apa, kepentingan masyarakatnya, goalnya terhadap masyarakatnya. Nah, secara mikro, mungkin secara teknis kita bagaimana mengerjakan pendampingan ini, bagaimana kita bisa diterima, bagaimana kita bisa bermanfaat dan memiliki values atau nilai kepada masyarakat setempat, tentunya juga digandengkan dan dikoneksikan dengan tujuan pemerintah Indonesia tentunya. Nah, itu sudut pandang saya bagaimana maksud dari mikro dan makro itu tadi, termasuk kepada perencanaan bagaimana sebenarnya kita dan masyarakat itu juga harus tahu apa sih tujuan pemerintah Indonesia juga secara kacamata makro dalam dunia pendampingan kita. Tentunya pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia tentunya juga memiliki tujuan terhadap kegiatan atau program ini. Nah, itulah perlunya pemahaman secara makro. Biar kompasnya ada. Ya, berarti ada semacam kita melakukan ini, kita melakukan pendampingan kepada masyarakat. Harapannya ini loh, kita akan merubah Indonesia. Indonesia menjadi tentunya lebih baik dan lain sebagainya. Yang dibayangkan Bung Hatta bahwa desa menjadi lilin-lilin kecil itu arahnya sama, jangan sampai
kompasnya nasional daerah itu ke selatan, ternyata kita yang lakukan dengan serius apalagi gitu ya, dengan APBD desa dan yang lainnya itu ke arah yang sebaliknya itu kan mungkin ya, itu gitu ya. Maksud saya seperti itu. Jadi memang tujuan nasional dan apa yang kita laksanakan di desa atau di wilayah kita tentunya ada konektivitas atau hubungan. Jadi sehingga kita melaksanakan pendampingan di desa itu juga akan menjadi poin pensuplai keberhasilan tujuan nasional. Tentunya seperti itu. Oke, jadi kira-kira apakah tema pada sore hari ini tentang pendampingan dalam konteks atau kacamata makro mikro ini itu cocok menjadi solusi atau memang apa? Ya, saya rasa gini, mikro dan makro ada kaitannya tentunya dalam perencanaan di sebuah desa, dan ada kaitannya di tujuan nasional juga tentunya. Harapannya hal ideal juga, ini kita bicara konsep yang ideal bahwa sebuah perencanaan desa tentunya kita harus memahami kita memiliki masalah apa, kita memiliki potensi apa, dan solusi bagaimana. Itulah dan media melalui musyawarah di desa sehingga memiliki kemampuan, desa itu memiliki kemampuan bahwa bisa memberikan solusi serta mendapatkan solusi terhadap permasalahan dirinya, tetapi tak lepas dari kutub atau tujuan dari nasional ini. Artinya karena desa merupakan poin penting juga bagi keberadaan pemerintah dan tujuan nasional seperti ini. Artinya perencanaan yang ada di desa hendaknya juga selalu ada jiwa selain dari internal desanya juga, tetapi juga ada jiwa tujuan nasionalnya ini. Kita lihat pasti, artinya pasti di desa itu pasti memiliki tujuan adalah mensejahterakan masyarakat tentunya. Nah, nasional juga tentunya juga memiliki tujuan yang sama. Artinya kutubnya sama tentang bagaimana untuk mensejahterakan kehidupan dan penghidupannya di masyarakat. Tetapi walaupun dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa, termasuk kepentingan-kepentingan kita mau ini supaya dilihat orang, supaya ada capaian rapot saya bagus dan lain sebagainya, dengan berbagai permasalahan yang ada di desa. Nah, pointernya adalah mungkin teman-teman sahabat-sahabat pemirsa, teman-teman yang hadir juga itu mungkin akan bayangkan bahwa tadi yang kita bicarakan dan dibicarakan Mas Tanto tentunya ini bagaimana desa itu perlu semua dan hanya satu kata saja, misalnya desa misalnya harus ini harmonis dan yang lain, hanya untuk kata ini saja artinya operasionalisasi di masyarakat di lapangan itu nggak sesederhana itu gitu. Ya kan. Pada sore ini saya minta Mas Tanto kira-kira apa slotnya pendamping, space-nya pendamping dalam berperan dalam sudut pandang makro mikro ini di lapangan. Ketika kita sudah bisa memahami jati diri kita sebagai pendamping, termasuk pendamping desa, harapannya kita akan semakin mudah untuk melangkah, semakin pede, semakin percaya diri kita melangkah untuk melakukan pendampingan. Karena kita sudah memahami siapa diri kita. Mengenai ketika kita sudah melangkah, termasuk bagaimana mencapai tujuannya, kita akan semakin mudah ketika sudah tahu permasalahan terhadap diri kita, potensi kita bagai apa. Standing for-nya itu sudah jelas. Sudah jelas, benar. Terus sehingga kita mau melakukan inovasi pekerjaan atau mau melakukan sesuatu yang out of box tadi kita akan paham karena kita sudah memahami box itu sendiri gitu loh. Mengenai trik-triknya, ini alternatif saja kalau menurut saya. Ya, kita cinta dulu kepada masyarakat, tentunya seperti itu. Ketika kita sudah saling mencintai dan memiliki jiwa yang sama dengan masyarakat, kita akan semakin mudah mengetahui permasalahan-permasalahan dan apa yang harus perlu ditindaklanjuti oleh kita sebagai pendamping, oleh masyarakat sebagai masyarakat, oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan, tentunya seperti itu. Ya,
salah satu alternatif kata kuncinya adalah cinta. Nah ini kata kuncinya teman-teman. Sore ini kita belajar bareng sama Mas Tanto. Beliau pendamping desa di Kecamatan Tumpang, sebelumnya di Dampit. Turen pernah ya? Dampit. Oh Dampit. Nah itu kayaknya cinta. Ya. Jadi tentu tidak sesimpel itu menarasikan apa itu cinta dalam pendampingan. Ya. Apalagi sampai menarasikan cinta ini mengantar ke itu bagi banyak orang itu penting Mas, mengantarkan sampai ke India belajar dan sharing untuk pendampingan. Ya. Itu kata-katanya cinta teman-teman. Terakhir Mas Tanto, kira-kira masukan untuk pendampingan di Kabupaten Malang, Ya. 1-2 poin lah gitu. Ya. Saya sebagai Korkap bisa nanti bagaimana merawat sedikit-sedikit demi sedikit untuk perbaikan bersama. Ya, terima kasih. Jadi dengan kata cinta kita adalah luar biasa. Itu adalah yang menjadi atau kan termasuk diri saya pribadi. Ya. Baik cinta kita kepada pekerjaan kita, cinta kita kepada profesionalitas kita, cinta kita terhadap masyarakat. Nah, itu semuanya akan menjadi sangat luar biasa. Dengan cinta kita luar biasa. Ya. Bahkan yang sering dikeluhkan teman-teman PDPL itu kan ketika menarasikan ideal musdes misalnya, terus kemudian terbentur pada pintu-pintu aplikasi misalnya, itu kayaknya ini kata kuncinya cinta, sehingga nggak sampai jenuh, nggak sampai sambat begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tidak panjang lebar sore ini, tapi poinnya sangat padat. Sore ini memang ini memulai diskusi bincang santai ini pada tema-tema yang kayaknya bagi teman-teman yang tidak biasa kayaknya melangit begitu ya. Sebenarnya tidak melangit. Ya, saya justru belajar dari Mas Tanto misalnya, selama ini banyak mengandaikan kalau kata kuncinya cinta berarti banyak yang menganggap memposisikan cinta itu di langit. Ya. Padahal cinta itu sebenarnya ada di bumi. Ya. Bagaimana yang terlebih dekat dari bumi ya desa. Maka pesan kita bersama sore ini adalah cintai pekerjaan, cintai kita berkarya, cintai desa. Insya Allah apapun perubahan-perubahan pedoman, perubahan apapun, mau RPJM berubah dengan driver yang berubah, itu insya Allah kita akan tetap on the track dan go ahead gitu begitu. Terima kasih Mas Tanto. Siap. Oke, statement terakhir. Kembali lagi untuk statement dari saya, cintailah pekerjaan kita, cintailah lingkungan kita, cintailah desa dan cintailah masyarakat kita, dan cintai apapun yang ada di depan kita. Oke. Seperti itu Mas. Oke, terima kasih. Kapan-kapan kita sambung lagi sahabat-sahabat dengan bincang santai yang sebenarnya ini ya santai, kita dikemas santai dan kemungkinan nanti akan selain Mas Tanto di Kabupaten Malang akan mentradisikan ini. Ketika ada kumpul-kumpul atau apa, kita akan undang Korkap pengen tahu bahwa apa sih gitu ya. Kita balik teman-teman bahwa seolah-olah Korkap di Menara Gading, TA di Menara Gading, mohon maaf ini termasuk cara bahasa cinta tadi, bahasa out of the box tadi. Sudah saatnya mendengar dari teman-teman yang di lapangan yang lebih dekat dari bumi yang sebenarnya ada cintanya tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Semoga pertemuan ini lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.